Kuis Twitternya silakan kalian mention ke @ini_talkshow ya. Yaitu dengan berinteraksi bersama bintang tamu, memakai pertanyaan yang akan kalian tanyakan ya. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, itu dia contohnya, ada di sini? Ya. Oh, belum ada. Oke, kasihan banget ya, belum ada ya. Ada. Oke. Jangan lupa pakai hashtag Kepo Ini Talkshow. Ya contohnya mungkin seperti ini ya, yang di talkshow-nya misalnya contohnya tanya sama Aca misalnya. Ya, tanya sama Aca pakai hashtag Ya. Kepoin Ini Ini Talkshow. Talkshow. Itu ya, tanyanya bebas. Misalkan Aca pulang dari Amerika kok bawanya kerupuk, nggak bawa rendang misalkan. Oh iya dong, karena kan rendang di Padang, kata Aca begitu. Dari toilet. Oh, pantesan tadi dikunci saya pas mau ke toilet Aca. Iya. Wah, saya balik lagi. Ya. Oke ya. Nah, ini contohnya, Aca udah main berapa film? Nah, gitu ya. Atau bebas lah mau nanya apa aja ya tentang Aca. Betul sekali. Pokoknya bertanya sama tamu-tamu saya yang ada di sini. Oke. Oh iya, saya lupa. Nanti yang menang juga akan mendapatkan hadiah. 2 orang masing-masing akan mendapatkan Rp250.000 dipotong pajak. Silakan Andre. Makasih. Cak, waktu syuting di Amerika itu seru banget gak? Maksud saya ada pengalaman yang unik gak ketika syuting di sana? Pengalaman yang unik apa ya? Mungkin selama di sana kita benar-benar dikawal NYPD gitu. Oh, ya? Jadinya ngerasain bagaimana rasanya syuting di negeri orang dan juga dengan apa ya, sistem yang sangat terjaga gitu. Dan waktu itu kebetulan pas lagi syuting lagi ada tragedi bom di Paris. Nah, orang Amerika itu kadang-kadang emang menanggapinya agak parno ya. Tiba-tiba ada 10 helikopter di atas kepala gue di sekitar kita syuting. Terus karena di lokasi itu kebetulan emang ada 2 tour bus yang lagi tabrakan. Terus ada orang yang kebetulan pada jam itu juga lagi ada penembakan di satu gedung. Jadi wah, jalanan tuh tiba-tiba ditutup. Terus ini kayaknya bisa di-shoot nih sebagai stop shot. Maaf, pas begitu helikopter di atas banyak, kamu teriak nggak? Minta duit. Kalau gua di kampung begitu, ada pas satu, Mang minta duit Mang. Zaman dulu tuh begitu tuh. Gitu ya, seru banget sih. Tapi ya cuman ngelihat suasananya aja sih. Dan kebetulan ya banyak lah cerita lucunya. Misalnya kayak salah satu pemain ada yang apa ya, pas pada saat masuk imigrasi itu karena namanya berbau, maksudnya namanya kedengaran Islam gitu, nama-nama Muslim dari Arab tuh suka ditahan gitu, ditahannya 3 jam. Jadi emang sesuai dengan cerita film ini, Islamofobia tuh memang terjadi gitu. Kalau Seru saya aja. memang pengalaman pernah, padahal nama saya itu Andre Taulani ya. Tapi waktu itu saya ditahan juga sama imigrasi. Oh ya? Karena apa? Ada 3 jam waktu itu saya ditahan. Kenapa? Minta foto saya. Famous. Mama di Australia udah digonggong sama anjing deh. Ngong, 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 ngong. Padahal cuma sepele, gua harus bawa kantong sendiri. Iya. Ya gua ada yang bawain, si Ujeng bawain. Gua ajak bahasa Sunda aja, terus dia, what do you mean? Nah, dia bilang, What do you mean this lagi? is Sundanese language. Wah, gua bilang begitu. Oh, Sunda. Iya, baru tahu. Jadi pokoknya seru ya di Amerika. Saya nyesel itu, aduh, pada Kamu casting kan harusnya kan? nggak casting saya sama Pak Yunka langsung sila bisa. Pak, aduh saya ini talk show bikin, sayang sekali. Harusnya kan kita bisa jadi partner. Tawarin buat ngurutin kabel aja, main deh. Lu mah suka ngerendahin orang lu mah. Main lah. Mau dipasain sama Aca saja. Dipasangin. Tapi Aca nih ngomong-ngomong, Aca tuh kayaknya banyak banget ya filmnya. Udah berapa film yang sudah kamu bintangi? Ini yang ke 27. Wow. Masih kalah sama yang lain juga ada yang lebih banyak. 27 banyak, saya aja baru 3. Pak Andre. Andre mah 1. 3 syutingnya. Yang tayang 1 karena 2 yang nggak boleh tayang. Tayang, tayang 3-3 tiga-tiga ya? Wah, 3, cuma 3 loh. ya. Ini 27, hebat sekali. Tepuk tangan sekali lagi ya. Luar biasa. Bagaimana nih? Ada resepnya nggak bisa main film banyak begitu?
ya emang gak ada pekerjaan yang lain jadi main film. Dan emang Jadi pemain film tuh susah loh. emang Casting. susah. Ya harus casting, harus ini, harus itu. Ya yang pasti nggak sebanyak Mas Sule lah setiap hari berapa episode. Kalau aku kan sekali film udah. Tapi kan udah juga kalau film itu akan menjadi kenangan nantinya Oh, ya. immortal, benar-benar. Itu, makanya saya Angkatanku sempetin selalu main, dikenal. main film juga begitu. Ajak Andre, kasihan kan Andre nggak ada film lagi. Halo kan filmnya lu mah yang kiamat sudah dekat terus. Ada satu lagi, Nggak ada lagi apa? yang dokumenter. Film mereka ulang. Ada. Mereka ulang. Iya. Tapi Aca dari semua film yang dibintangi, Iya. kan pasti berbagai macam peran udah Aca mainkan. Yang menurut Aca, peran yang paling Aca sulit untuk memerankan itu yang mana? Waktu baru kemarin ini sih berperan jadi wanita pengidap AIDS di film Nada Untuk Asa. Terus ada juga kemarin dan akan tayang nanti Midnight Show. Itu film thriller pertama aku gitu. Jadi bagaimana syuting film thriller kan pastinya jamnya aja udah berubah. Kita syuting dari jam 5 sore sampai jam 9 pagi gitu. Jadi emang tantangannya beda ya main film thriller, ternyata continuity darahnya kalau pas lagi dibunuh apa segala macem, wow, ternyata amazing banget. Tapi pertama kali gue main film dulu jadi ekstras gue. Bangga banget. Iya, suruh nonton film kan sama keluarga gue. Nonton nanti ada nonton. Dilihat dari awal sampai akhir nggak ada ya kan. Padahal kan gue yang digotong, gue jadi mayat Re. Tuh gua. Kenapa? Dia ngejar-ngejar aku, Ma. Aku dipaksa, Ma. Gak usah takut, bukan company nih. Bukan, aku udah bilang aku masih SMP. Kalau ngomong ngambil air wudhu dulu. Masih SMP bogem begini. Maksudnya aku bohongin gitu biar dia nggak ngejar-ngejar aku. Ya tanya dulu mau ada apa. Mas, Ya, No. Jangan. tanya dulu ada apa ini mah nahno. please. No, please. Oh, Saya mau bawa dia ke Amerika. Oh, Ma, gimana? Aku mau dibawa ke Amrik. Nggak usah why takut. why you giving is bring ya. Why you bring is she is you bring to America? Why? Karena nggak ada makanan yang enak di Amerika. Lu pijat lagi. Tidak sebagai Oh, tidak ada makanan enak ya di sana. tidak sebagai pacar, Oh. sebagai tukang masak. Oh, tukang masak. Karena makanan Cooking. Ya betul. You is cook. Ya. Mau nggak jadi tukang masaknya? Gajinya gede. Dolar. Marah dia. Kenapa marah? Dia maunya jadi pacar Saya orang kayaknya. baik. Iya. Dia mau pacar dengan saya. Mau nggak? Nggak mau ya? Maaf, katanya dia. Saya sudah ada. Saya butuh tukang masak aja. Kamu lihat dia Tapi kok. di Amerika gak ada orang. Kenapa? Lihat dia tiba-tiba ngantuk. Berasa lihat kasur. Buat masak mau nggak katanya? Ya nggak mau lah, mending aku masak di kantin aku sendiri. Ya Mas ya. Gak ada rendang enak di Amerika. Nggak mau saya. Sudah saya punya kantin sendiri, saya masak di kantin Kamu saya. bisa tolong. Oke. Nanti saya. Ya, bisa. Oke. Oke. Pel. Mendingan Manggil namanya yang bener. Tahu. Orang udah tahu nama saya Nunung, nggak Nunung gitu loh. biar kelihatan Inggris sama dia. Gitu. Beb gitu Ya. berarti. Udah mau aja. Nggak mau ah. Hah? Enggak, aku pikir ngejar-ngejar. Enggak, kenalan dulu siapa namanya. Emang udah kenal siapa namanya? Sudah. Siapa? Kok sudah nggak mau?
Udah tahu namanya. Tadi kan ke kantin saya. Terus dia makan. memperkenalkan diri. Ngobrol aja situ. Namanya Hans. Enak gak Hans? Hans. Ya. Nama panjangnya Hans. Hans Mathieu Patrick Abdurrahman de Kraker. Kamu tanya yang panjang. Iya, itu yang panjang. Nama panjang, iya benar. Lu nanyanya yang panjang sih. Hans. Hansip. Atau kalau mau bisa Dul juga. Dul juga bisa. Dul bisa. Wah, namanya kayak nama ini Banyak dia Betawi ya. namanya banyak yang bunglon. Iya. Hans, I wanna ask you something. Please. Do you like brown? Brown. Yes. Kamu suka coklat? Coklat. Yes. Please sit down. Sit down, Nice sit down, to meet you, Mr. Hans. Kemana? Bandung lah. Oh, nggak di sini dulu. Aku dibohongin. Jangan takut, Aku ini udah bisa lari-lari kecil loh, Mas. Udah dibohongin. Mr. Han, saya dengar kamu ada... Oh iya biasa ya. Saya mah suka ke bawah. I listen. Kamu punya pengalaman unik ketika swimming. Betul. Apa pengalamannya? Betul. Di mana? Oh, your feet? Yeah, Yes, betul. I can. Please sit down. Yeah. This is your feet? Nice. Nice si uduk. Oh, itu gambar apa itu, Le? Nah ini mungkin berhubungan dengan pengalaman. Oh. History. Bahasa Inggrisnya history. Story. Ya. Terus waktu saya di Italia, Itali? saya selalu pergi ke pantai untuk berenang. Pantai berenang. Iya. Setiap malam saya pergi berenang, terus ada meditasi, terus saya berenang 2-3 jam malam. Karena saya suka Berenangnya berenang malam-malam? kalau ya malam. Oke. Terus ada orang mereka bilang, gak bisa Hans, mereka lihat ada ikan besar seperti ikan hiu. Atau mungkin orka. Terus itu bahaya. Gak bisa. Sampai ditangkap polisi katanya. Enggak. Oh enggak. Mereka panggil televisi. Terus televisi datang dengan helikopter. Dengan helikopter mereka cari. Terus ternyata siapa ikan hiu? Siapa ikan hiu? Saya. Oh. Jadi dia berenang disangka ikan hiu. Hiu? Kan dia hiu? Oh. Jadi Masuk kaki sini, Saka terus berenang seperti merman. Mermaid. Tidak mermaid, merman. Merman, kan laki-laki. Jadi disangkanya hiu. Iya, Oh, akhirnya diliput sama media iya. pakai helikopter gitu. Pakai helikopter. Terus semua orang karena itu kota kecil ada 10.000 orang. Mereka bilang Hans gak bisa karena ada ikan hiu atau bahaya. Bahaya itu ya. Tapi terus ternyata itu saya. Ternyata hiunya itu Hans, tapi berenang pakai sepatu itu. Hiu Company. hiu Tapi company. saya lihat itu sepatunya kan Kompor the gas. shoes is the rapet. Terus bagaimana berenangnya? Iya, Makanya tadi betul. kan merman dibilangnya. Begitu. Mermen. Seperti ini. Paling gaya dolphin biasanya. Iya, Kalau betul, rapat kayak betul, begitu. Oh, jadi seperti itu. Pas begitu helikopter di atas, kamu teriak nggak? Minta duit. Hans ini main juga sama Aca katanya. Main film juga. Betul. Iya, kita main film bareng di bulan terbelah di langit Amerika. Iya. Betul. Jadi siapa dia? Ceritain dong, Hans. Iya. Saya jadi bilioner. Milioner. Iya, bilioner. Bilioner Philippus Brown. Oh. Kalau yang udah baca novelnya pasti tahu ya. Iya. Jadi bilioner ini yang
dulunya adalah bilioner yang terkenal congkak dan pelit, tapi ternyata dia setelah diselamatkan sama seorang bukan hiu. Ini kan hiu kisah nyata, ini kisah fiksi di dalam Filmnya. novel. Jadi setelah dia udah jadi miliuner, terus tiba-tiba dia langsung berubah pemikirannya, pengen menyumbangkan apa yang dia punya ke banyak anak-anak yatim di seluruh dunia. Nah, cerita film ini mulai karena dia berutang budi sama satu pemuda. Nah, pemuda ini merupakan suspek teroris, suspek terorisme yang terjadi setelah 9/11 gitu. Jadi harus nonton nih. Tapi Hans, kalau saya melihat Hans ini, saya hampir terkesima. Saya pikir Hans ini Pierce Brosnan. Karena wajahnya sangat mirip sekali dengan Pierce Brosnan. Justru saya pas begitu datang, saya kirain Bang Mali tadi. Taunya bukan. Taunya bukan. Hans, how long you stay in Indonesia? Sekarang 3 tahun. 3 tahun, berarti Ya. sudah lama ya? Ya. Pertama kali ke Indonesia, Pertama kali Desember 11. dalam rangka memang bermain film Terus atau? itu karena saya mau ke Belanda untuk lihat saudara, karena dulu saya tinggal di Australia 16 Australia. tahun. Melbourne? Ya, Sydney, Bondi Beach. Oh iya ya, nggak tahu saya. Itu. Beach. Ini Bondi Oh, Beach. dia mah sukanya di Melbourne, pantai. Iya iya iya. Terus waktu itu 1 minggu di sini, terus ada teman saya di sini, dia bilang, nggak usah di Sydney, indah tapi bosen. Ayo tinggal di sini. Terus saya datang di sini Agustus 12, nggak balik. 2012. Ya. Nggak balik lagi sampai sekarang. Ya. Kenapa nggak balik lagi? Karena misalnya contoh, ada orang waktu saya di Bondi Beach, ada orang di Sydney, mereka bilang, kenapa kamu bosen, sudah 12 tahun kamu tinggal di pantai, ayo kita di Surrey Hills, ada nightclub, clubbing. Saya bilang nggak suka karena itu kota, ada macet, kotor. Terus sekarang saya tinggal di Jakarta, itu kota mungkin lebih macet, lebih jelek di dunia. Tapi orang Indonesia luar biasa. People ya, Ya. orang-orangnya yang luar biasa. Ya. Oke, kalau melihat cerita dari Hans ini ada sebuah pepatah yang pernah mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau kita sakit, rumah sakit lah, di sini aja.